Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian istimewa saat ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan bersama-sama kita mengaku di dalam hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Gereja bukanlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan litani pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Penuhilah kami, Tuhan. Kami senantiasa mengakui dosa kami dan memohon ampun padamu. Kiranya kasih penyertaan Tuhan melingkupi perjalanan hidup gerejamu ini. Inilah pengakuan dosa kami, Tuhan. Berkaryalah senantiasa atas gereja ini. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tunduk di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah pada sore hari ini Engkau boleh memberkati gerejamu yang saat ini sudah berusia 89 tahun. Dan sore hari ini kami boleh merayakan bersama hari ulang tahun gerejamu dengan penuh sukacita dan kegembiraan.
Kami percaya meskipun kami tidak dapat bersama-sama beribadah dan merayakan, namun itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami, jemaat-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap kami, warga jemaat-Mu yang di rumah, yang ikut dalam merayakan ulang tahun gereja-Mu ini. Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah persekutuan dan ibadah mereka. Dan saat ini ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Hati kami sungguh rindu akan firman-Mu. Berkatalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah, urapilah setiap kami yang mendengarkan dan memperdengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah ulang tahun gereja sore hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 16 ayat 1 sampai dengan 12. Yang demikianlah sabda Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit cerah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tepat ulang tahun gereja ke-89 tahun, sebuah usia yang cukup matang, cukup dewasa, dan tentu dalam kebahagiaan dan rasa syukur kita boleh menyaksikan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan bergereja kita hingga saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah ulang tahun gereja saat ini, gereja siap menghadapi perubahan. Waktu terus berjalan dengan cepat. Perubahan adalah sebuah kemestian yang tidak mungkin dapat dihindari. Siap atau tidak siap, perubahan itu pasti. Seorang ibu akan menyapih anaknya yang mulai bertumbuh. Orang tua akan menyiapkan anak-anaknya untuk belajar mandiri dan dewasa. Demikian pula seseorang akan menyiapkan dirinya untuk memasuki masa purna tugas.
Perubahan perlu dipersiapkan. Perubahan itu kemestian. Kita tidak akan mampu melawan perubahan itu sendiri. Makin dilawan, makin ditentang, makin akan menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Orang Jawa bilang, ngeli ning ojo keli, ikut arus, tapi bukan terbawa arus. Gereja harus hadir di tengah-tengah perubahan zaman, perubahan situasi dan kondisi. Gereja harus terus hidup mewartakan kasih Tuhan dalam setiap perubahan yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seiring bertambahnya usia kita, makin bertambah pula lah usia gereja kita. Disitulah perubahan harus dihadapi. Terlebih perubahan zaman yang begitu kuat, perubahan teknologi berpengaruh pada perilaku manusia itu sendiri, ataupun perubahan-perubahan yang lain, semua sangat mempengaruhi perilaku, cara berpikir orang-orang di zaman sekarang ini, termasuk perilaku hidup berjemaat. Oleh sebab itu, gereja harus siap menghadapinya. Situasi dan keadaan sekarang ini kita belum tahu bagaimana ke depannya. Pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan hidup berjemaat. Yang dulu kita mudah bertatap muka, berjabat tangan, duduk berhimpitan, namun semuanya itu harus diubah. Itulah perubahan. Gereja harus siap menghadapi perubahan. Kita tidak akan tahu bagaimana ke depannya kehidupan gereja kita. Namun ada hal yang pasti bahwa sedari dulu dan awal, Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan gerejanya untuk hidup di tengah-tengah perubahan. Pada bacaan kali ini, kita mengerti orang Saduki dan Farisi justru meminta tanda dari surga. Bukankah tanda-tandanya sudah jelas? Tetapi karena kedegilan hati mereka, mereka tidak percaya. Mereka percaya kalau sudah melihat, sudah ada buktinya. Itulah kedegilan hati orang Saduki dan orang Farisi. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah melihat keselamatan yang sudah datang untuk manusia di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Perubahan mampu dilihat, perubahan situasi kondisi, perubahan masa waktu, mereka mampu melihatnya. Namun mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kehadiran Sang Juru Selamat. Tuhan yang datang untuk melawat dan menolong umatnya. Itulah sebabnya kedegilan hati mereka membuat mereka tidak percaya. Tapi bagi setiap orang yang percaya, tanda-tanda kehadiran Allah sudah begitu dekat. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah datang untuk menolong dan melawat umatnya. Maka percayalah, dalam setiap perubahan ada Tuhan yang hadir menolong dan memampukan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ulang tahun gereja tahun ini,
ke-89 tahun, kita diajak untuk melihat dan mengalami masa yang akan datang dalam sebuah kepastian, keceriaan dan kegembiraan. Meski zaman sudah berubah, bahkan banyak sekali perubahannya. Meski situasi dan kondisi sudah berubah, namun orang-orang percaya harus tetap hidup dalam imannya, keyakinannya bahwa Tuhan hadir untuk menyertai kita. Meski zaman sudah berubah, gereja dimampukan untuk terus hidup, bersaksi, dan mewartakan kabar baik. Gereja dimampukan untuk terus hadir, membawa kabar sukacita di tengah perubahan yang ada. Gereja Tuhan mampu membawa kabar baik bagi dunia. Gereja mampu hidup di tengah-tengah perubahan. Gereja mampu membawa warna di tengah-tengah perubahan. Siap atau tidak siap, perubahan adalah kemestian yang harus kita hadapi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di ulang tahun ke-89 ini, kita terus berkarya, terus melayani Tuhan. Mari kita bawa warna, bawa karya untuk dunia ini. Mari kita nyatakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi semua orang. Gereja siap menghadapi perubahan. Selamat ulang tahun jemaat. Selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus menyertai kini dan seterusnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat teduh kali ini kita akan mendengarkan pujian dari pemuda. Waktu saya persilahkan.
kita ini bisa semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, wajah Kristus semakin terpancar dan menjadi berkat bagi semua orang. Selamat ulang tahun GKJ Menara Kasih Seluang yang ke-89. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menyatakan syukur kita atas berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan marilah kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, namun sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan melalui kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi 154 bait 1 dan 2, Adrenging Tias Kulo. Gusti
jemaat yang dikasihi Tuhan, seusai kita mengaturkan persembahan akan dilaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bawa persembahan dan kita bersama juga akan menutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita tunduk dalam doa. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang dapat kami aturkan kepadamu Sang Raja Gereja. Atas berkat penyertaan dan pemeliharaanmu, gereja boleh terus berkarya untuk melayanimu di tengah-tengah dunia ini. Engkau memanggil kami untuk membawa kabar baik supaya dunia hidup dalam damai dan sejahtera. Zaman boleh berubah, situasi dan kondisi boleh berubah. Namun satu hal yang tetap adalah kasih-Mu Tuhan Yesus yang memenuhi kami jemaat-Mu.
kiranya di ulang tahun ke-89 kali ini membawa semangat dan harapan baru bagi gerejamu, menatap hari esok dalam sebuah kepastian akan masa yang lebih baik. Kiranya di ulang tahun kali ini, kami sekalian disadarkan untuk menjadi jemaat yang makin beriman, jemaat yang setia berbuat kebaikan dan kasih bagi semua orang, jemaat yang setia melayani dengan memberi diri sebagai korban persembahan yang hidup dan yang menyenangkan hatimu. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami, bahkan anak cucu kami, ke dalam naungan kasih-Mu yang besar, sehingga melalui kehidupan kami makin membawa gereja-Mu makin bersinar terang dan semakin maju dalam berpelayanan dan bersaksi. Kami saat ini bawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Allah, kuduskan dan sucikanlah. Kami percaya Engkau memberkati dan Engkau akan memakai persembahan ini untuk karya, kesaksian, pelayanan bagi jemaat-Mu dan untuk sesama kami. Kiranya melalui karya pelayanan kami, nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya hidup dan kehidupan kami, semua kebutuhan dan keperluan kami, Engkau telah cukupkan. Terima kasih ya Allah, untuk waktu dan kesempatan ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja-Mu dengan segala berkat-Mu. Ampunilah kami ya Allah, dengan rahmat-Mu yang besar, segala keterbatasan dan kekurangan kami, sungguh kami sesali. Inilah doa dan syukur kami. Semuanya ini kami pohonkan di dalam kuasa Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan akhiri ibadah istimewa sore hari ini dengan bersama-sama kita akan menerima pemutusan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 2. Ku utus kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini, izinkan saya mewakili Majelis GKJ Menara Kasih Sruweng untuk menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Menara Kasih Sruweng yang ke-89. Hari ulang tahun GKJ Menara Kasih Sruweng tahun ini dirayakan dengan kondisi yang berbeda dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ulang tahun GKJ Menara Kasih saat ini mengangkat tema Gereja siap menghadapi perubahan. Diharapkan kita seluruh warga jemaat GKJ Menara Kasih Sruweng harus selalu bersyukur, optimis, dan melakukan introspeksi. Dengan penuh sukacita iman, marilah kita tetap dapat memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini tanggal 11 Desember tahun 2020, GKJ Menara Kasih Sruweng dapat memasuki usia yang ke-89. Gereja pun harus optimis untuk mampu menghadapi perubahan zaman dengan mengubah kebiasaan, paradigma, dan perilaku agar selaras dengan perubahan dunia yang bergerak cepat, serta bangkit dari ketinggalan, optimis dalam mencapai tujuan, dan menjadi pemenang tanpa keluar dari ajaran firman Tuhan. Introspeksi juga merupakan bagian tanggung jawab gereja atas pemeliharaan dan kepercayaan Tuhan untuk menjaga dan memelihara kawanan dombanya. Walaupun sebenarnya introspeksi tidak perlu menunggu 1 tahun pada saat ulang tahun. Kiranya melalui perayaan virtual ulang tahun gereja ke-89 ini, GKJ Menara Kasih Sruweng, dalam hal ini majelis, jemaat, para aktivis dan segenap warga gereja dapat mengingat bahwa Tuhan telah mempercayakan GKJ Menara Kasih agar gereja tetap di dalam jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Biarlah dengan iman yang teguh kita menjadi bagian dari alat Tuhan yang akan mengantar GKJ Menara Kasih Sruweng menjadi gereja yang berperan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati bangsa kita. Berlayar bersama dengan bahtera yang sama, mari mendayung bersama. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Selamat ulang tahun GKJ Menara Kasih Sruweng. Tetap maju dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Pendeta Dadang Andi Sasanto mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Menara Kasih Sruweng ke-89 tahun. Kiranya GKJ Menara Kasih Sruweng makin maju, bertumbuh dalam iman, Makin memuliakan Tuhan, makin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Menara Kasih Sruweng ke-89. Kiranya menjadi berkat bagi jemaat, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Menara Kasih Seruang ke-89. Semakin maju dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami dari keluarga Rianto AR mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Menara Kasih Seruang Kebumen yang ke-89. Semoga pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dadah. Kami dari Komisi Pemuda Remaja